Sahabat Eva Kreatif, kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang wanita yang bernama Sri Savitri, seorang muslim atau murtadin yang masuk Kristen karena mendengarkan kesaksian atau penginjilan dari Muhammad Kece. Yang walaupun hari ini Muhammad Kece menjadi Paulus akhir zaman, dipenjara dengan tidak adil, tetapi justru hal itu membuat banyak muslim menjadi sadar dan bertobat. Salah satunya adalah Sri Savitri. Seperti apa kesaksian Sri Savitri? Mari kita simak video berikut ini. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya Bapak Ibu, saya hampir lupa. Perkenalkan, nama saya Sri Savitri. Nama panggilan Fitri, dan nama baptis saya Naomi. Yang memberikan nama saya Bapak Rohani saya, Bapak Pendeta saya. Saya dibaptis itu bulan 12 tanggal 18, dan saya mengenal Tuhan awalnya itu akhir bulan 2020. Begitu teman-teman. Puji Tuhan, saya dibaptis 2021 bulan 12 tanggal 18. Nah, saya terlahir dari keluarga muslim. Orang tua saya benar-benar ketat dalam hal agama. Kemudian saya didoktrin oleh orang tua dari kecil sampai saya belum mengenal Tuhan Yesus, dan sampai sekarang bahkan mereka tidak suka pada saya, tapi saya tetap berdoa, tetap mendoakan mereka supaya mereka dijamah Tuhan Yesus sebagaimana Tuhan sudah menjamah saya. Saya berharap selalu kalau saya mau tidur, saya berdoa kepada Tuhan biar Tuhan berikan petunjuk, berikan jalan supaya mereka diselamatkan. Karena saya tidak mau kalau cuma saya yang diselamatkan Tuhan. Saya ingin orang tua dan adik-adik saya juga diselamatkan. Jadi teman-teman, dari kecil memang saya sudah diajarin tentang agama yang sangat kuat. Dari saya SD kelas 5 sampai SMP, saya sekolah SD, siangnya saya sekolah ngaji di madrasah, kemudian sorenya juga saya ngaji sampai malam. Dan pada saat saya ngaji itu, saya ngaji di madrasah bersama adik saya selama 5 tahun di situ. Kalau SD kan 6 tahun teman-teman, kalau di madrasah 5 tahun, pakai bajunya tuh baju putih hijau. Di situ saya mempelajari tentang tauhid dan fikih. Di situ saya benar-benar dibina, dan ada sampai 5 tahun itu benar-benar
apa, tapi sampai sekarang juga apa yang saya dapatkan dalam mengaji itu saya tidak ingat gitu. Saya lihat di YouTube ada siaran Pak MKC, ya. Saya mendengar di situ dan saya awalnya nggak yakin ya apa yang dia bilang. Setelah saya buka Al-Quran, saya selidiki juga sampai saya download hadis, download gitu. Nah, saya baru bingung juga saat itu, teman-teman. Kok seperti ini gitu? Kok benar-benar nggak masuk akal gitu loh. Karena teman-teman, saya orangnya suka baca ya, suka selidiki. Jadi saya coba telusurilah apa yang dibilang MKC itu. Saya coba cek-cek, saya lihat di Al-Quran, di hadis juga, ternyata benar. Seperti rukun iman itu tidak ada di Al-Quran. Rukun Islam juga tidak ada gitu. Nah, saya benar-benar kaget ya teman-teman saat MKC berkata ada surat jin. Teman-teman bisa baca ya di Quran 72 Al-Jin ayat 19. Quran 72 Al-Jin ayat 19. Itu artinya, dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembah melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Nah, jadi saya mikir, masa iya Muhammad ini mengurumuni jin gitu. Terus dia bilang, Pak MKC bilang, tidak ada di ayat bahwa Muhammad itu dekat dengan Allah SWT. Ya, Muhammad itu dekat dengan jin. Ya, seperti MKC bilang. Jadi saya lalu saya sampai catat di sini ya teman-teman, apa yang dibilang MKC itu saya sampai catat. Terus ada di Quran surat 43 Al-Zuhruf ayat 46. Nah, jadi di situ saya udah benar-benar kecewa gitu, maksudnya kok seperti ini gitu kan, ternyata begini, kok bisa gitu. Nah, sampai saya buka tuh satu-satu tuh albumnya MKC, saya lihat satu-satu videonya sampai habis tuh ya. Terus benar-benar teman-teman, di situ saya baru sadar bahwasannya memang apa yang dibilang dia itu benar adanya. Karena pembuktian dari omongan dia ternyata ada di ayat langsung. Misal rukun Islam itu nggak ada di Al-Quran. Memang benar itu nggak ada. Kemudian ada hal juga ya, saya mengira begini, Tuhan Yesus ya benar-benar datang ke muka bumi untuk menyelamatkan umat manusia ya, sebagai sang juru selamat. Tapi di Al-Quran ayat Isa saya baca, kenapa
Isa ini sama hal dibilang seperti Tuhan di Kristen, dia akan bangkit di akhir zaman. Kok sama ya gitu kan? Saya di situ benar-benar bingung gitu. Kok di Alkitab bilang sama. Jadi yang mana yang bangkit di akhir zaman gitu kan? Nah, setelah saya tahu, ternyata Al-Quran itu muncul setelah adanya Alkitab. Ya, 2022 tahun baru muncul, baru ada Al-Quran. Jadi saya berpikir, loh, berarti ini Isa ini diserupakan dong, gitu. Apa disama-samakan ya sama Tuhan Kristen gitu. Saya pikir gitu, terus saya kan baca di ayat Isa di Al-Quran. Di situ dia punya ibu Maryam, itu terus dia juga lahir pohon korma, beda dengan Tuhan Yesus lahir di kandang domba di Bethlehem. Nah, saya mengira gini, berarti kalau memang Alkitab di luar ada, di luar turun, berarti Al-Quran selama ini serupakan dong gitu. Saking penasarannya ya Bapak Ibu kalian, saya download Alkitab. Saya download, kemudian saya coba beranikan diri. Saya mau bukti nih, benar nggak yang dibilang MKC gitu. Setelah saya download Alkitab, saya baca dari Perjanjian Baru. Saya baca dari awal kan. Awal mulanya bumi diciptakan ya selama 7 hari, selama 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di situ terinci banget, maksudnya ringkas banget, detail gitu. Apa yang ada di Alkitab tuh saya bingung, kok ini di Al-Quran dari saya baca Al-Quran, Al-Fatihah, Alif Lam Mim, terus yang sampai juz 30 juz amma, kok nggak ada ceritanya seperti ini gitu? Kok nggak ada apa ya bilang di Al-Quran tuh, jujur ya teman-teman, nggak ada berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit bumi beserta isinya, lalu dia mengilhami kepada junjungan nabinya. Nggak ada seperti itu. Makanya saya setelah saya download itu, di situ saya benar-benar apa ya. Nah, jadi kan saya pikir, Pak, ini yang di luar ada Alkitab, terus ceritanya detail, sehingga nih banyak orang yang tahu kalau seperti ini sejarahnya. Lalu ada, setelah saya baca gitu Perjanjian Baru kan, terus saya lihat tuh dari awal mulanya adanya Adam sampai nabi lagi, awal mulanya Adam sampai adanya Tuhan Yesus, itu detail banget, keturunannya ya, silsilah sejarahnya. Ini misalnya ya, Abraham melahirkan anak ini, keturunannya ini, Ishak, Yakub ini gitu. Itu benar-benar Pak, saya justru di situ, oh ternyata di Al-Quran kok saya nggak ada ini ya bilang keturunan ini, nabi ini gitu. Cuma yang saya lihat di Google itu Pak, saya lihat di Google ada diagram kan, Adam ini. Nah, kalau Isa kan banyak ya situ dia tabel-tabelnya gitu kan, silsilahnya nabi-nabinya gitu yang saya lihat di Google. Nah, 25 nabi itu keturunannya gitu.
muncul diagram itu. Nah, di situ kan ada Ismail, terus panjang langsung Muhammad. Nah, saya bingung. Berarti ini keturunan Ismail gitu kan? Tapi di sampingnya, di sebelahnya tuh banyak, misalnya Yakub melahirkan ini anak ini gitu kan. Terus saya berpikir lagi Pak gini, apa itu berarti awal mulanya dari Ismail ya? Tapi Ismail dari mana? Dia punya keturunan ya gitu kan? Saya sampai cari tuh Pak, sampai cari Ismail, dia punya keturunan, nggak ada di Al-Quran. Jadi saya searching lah di Google kan, tapi nggak saya temuin lah saat itu. Nah, kemudian saya di situ baru menyadari ya teman-teman, bahwa Tuhan itu ada hal sebetulnya yang diserupakan gitu antara Allah Yahweh. Jadi Allah sama Allah itu Pak. Nah itu yang bingung di situ kan. Tapi setelah saya lihat sejarah di itu benar-benar ternyata ini Pak, yang saya pikirin. Ternyata Allah Yahweh yang menciptakan seluruh langit dan isi bumi, yang penguasa kolong langit ini, penguasa dunia ini, penguasa segala hal, ya. Dulu tuh sejarahnya waktu adanya Adam, ya itu ada malaikat yang ingin seperti dirinya, membanggakan dirinya, merasa dia hebat sehingga Allah mencatatkan dia ke bumi. Nah mungkin itu Pak, waktu itu tidak apologet itu banyak ya Pak, bukan cuma MKC ya, tapi MKC adalah salah satu yang buat saya sadar gitu, sampai saya selidiki lah, saya baca-baca gitu kan, salam sadar semuanya. Jadi selain itu saya kan sering lihat video apologet ini, kemudian termasuk Pak Yusuf Mandebulu. Nah di situ dulu ya, saya sering lihat juga channel apologet Mbak Uti, terus yang lalu itu Pak Erben channel. Nah terus Ibu Sophie belum ada lalu kan. Nah jadi dari situ saya benar-benar semakin tahu, semakin kuat iman saya. Nah apalagi kalau ada kadrun yang masuk kan, nah itu semakin kuasa Tuhan, benar-benar Tuhan itu lebih dari segalanya gitu. Gak ada yang bisa nandingi Tuhan Yesus, gak ada. Jadi saya semakin kuat lah di situ kan, semakin kuat iman saya, semakin saya yakin bahwa yang menyelamatkan saya Tuhan Yesus sesungguhnya. Ya. Nah, seiring berjalannya waktu, saya berpikir gini Pak, ini saya sudah yakin, tapi saya belum dibaptis. Tuhan, saya berdoa gitu kan Pak, Tuhan tunjukkan jalan Tuhan, aku ingin dibaptis. Saya bilang, ini gimana jalan Tuhan kalau aku nggak dibaptis, nanti aku masuk neraka dong. Terus kan kalau Tuhan mau menyelamatkan harus jadi pengikutnya, harus dibaptis dulu. Nah di situ saya cari-cari Pak, saya cari di gereja,
Eh, tapi saya belum dapatkan. Ada 3 gereja itu. Saya tanya gereja itu, gereja saya belum ada belum ada jadwal. Kemudian saya tanya lah gitu, belum ada jadwal. Nah, di situ saya sering tuh, saat itu saya sering lihat channel Pak Bombom, tapi saya di sini pasti saya ini gitu, nggak ada Roh Kudus yang dalam diri saya nggak mau gitu kan. Pokoknya saya harus baptis. Jadi Tuhan selalu menyertai saya kalau sudah saya jadi pengikutnya. Pokoknya saya pengen lah gitu Pak, pengen sekali lah tuh dibaptis. Nah, sewaktu-waktu saya sembari saya nunggu jadwal dibaptis, saya pulang ke rumah ya. Jadi teman-teman, saya ingin cerita sedikit tentang pergumulan saya di rumah, tentang pergumulan dengan orang tua. Pesannya orang tua kaget di situ. Itu awal bulan 11 saya ke Medan kan Pak. Karena sebelumnya itu adik saya yang nomor 3 dia sakit. Adik saya ini sakitnya beda Pak kan. Dia sering kesurupan. Jadi dia kesurupan sudah dari bulan 9 Pak. Dari bulan 9 dia sakit, nggak tahu tiba-tiba sakit kayak gitu Pak. Tiba-tiba kesurupan aja gitu, nggak tahu kenapa, sebabnya nggak tahu. Nah, jadi karena adik saya ini sakit, setiap hari dia kesurupan. Dalam 1 hari ada 4 sampai 5 kali kesurupan, kemasukan jin gitu. Saya dibilang orang tua, pulang maka lihat adik kau, nanti kalau kau udah kerja papa nggak bisa pulang lagi. Saya berpikir, oh ya udahlah, saya pulang Pak, sampai di rumah gitu kan. Saya sampai di rumah, lalu orang tua saya menyambut dengan senang lah gitu kan, karena sudah 2 tahun saya nggak pulang. Sudah 2 tahun saya nggak pulang kampung, mereka senang. Kemudian setelah saya di rumah 8 hari. Setelah 1 hari, mereka bersikap biasa saja. Mereka bersikapnya ya masih mau bicara dengan saya. Itu yang kedua 2 hari, mungkin mereka nggak lihat saya sholat seperti biasa. Orang tua saya nggak lihat ya saya pakai jilbab. Jadi hari yang kedua itu pas saya ulang tahun Pak. Pas saya ulang tahun tanggal 12 saya ulang tahun, itu masih mereka bersikap baik. Saya dirayain sama adik yang kecil-kecilan lah. Kemudian hari ketiga, mama saya panggil saya. Terus mama saya bertanya begini, Kak, mau tanya, ya
eh ada hal yang mama lihat kamu berbeda. Terus beda gimana mak? Di situ saat mama saya bertanya, ada bapak saya, ada adik saya, semua ngumpul di situ. Tiba-tiba saya di kamar dipanggilin aja. Oke, saya berhadapan dengan mereka. Saya ditanya, lalu sebenarnya apa yang kau tutupin gitu, yang kau sembunyikan dari orang tua? Apa mah, nggak ada kok aku sembunyiin apapun gitu. Terus orang tua saya, mama saya bilang, kau jujur aja, mama tahu kau bohong apa enggak. Nah, bapak saya langsung nyambung nih, kau nggak usah berbohong gitu-gitu kan. Nah, mama saya bilang, udah kau diam aja, bilangin bapak saya, aku dulu ngomong, jangan kau ngomong, bilangin bapak saya. Nah, ngomong mama saya, baru mama perhatikan selama kau di rumah, kau kemana pergi nggak pernah kau pakai jilbab, terus nggak pernah kau sholat, mama tengok, kata mama saya. Terus saya bilang, iya mak, kakak ini kepalaku sering rontok, rambutnya ketombe. Jadi kalau pakai jilbab tuh banyak yang rontok. Jadi ya, untuk mama saya kalau melihat video kesaksian ini, saya minta maaf. Saya udah berkata berbohong sama mama, karena pada saat itu saya nggak bisa. Saya merasa saya nggak bisa untuk berkata yang sebenarnya dulu, sehingga saya berbohong. Saya bilang saya nggak bisa sholat karena saya haid, halangan nggak bisa sholat, dan rambut saya rontok gitu. Lalu mama saya bilang, gak usah kau banyak alasan, coba kau ke kamar mandi, aku mau lihat, katanya. Bener nggak kau orang? Ngapain dia lihat-lihat, aku bilang. Kalau gitu kau nggak percayalah sama aku bilang. Ngapain aku bohong? Nah, padahal saya berbohong. Lalu mama saya berkata, udah jujur saja kau, gak usah kau bohongin orang tua. Kau tahu kalau dosa orang bohongin orang tua bagaimana hukumnya? Kualat kau seumur hidup, katanya gitu. Orang tua tanya yang benar, tanya yang jujur, kau jawab jujur. Seperti itu mama saya waktu itu bilang. Lalu saya ngomong, buat apa saya bohong? Aku udah mengatakan yang sebenarnya. Terus bapak saya langsung nyambut, langsung ngomel. Dia bilang, Kak, ayah udah tahu yang sebenarnya. Nggak usah kau bilang, nggak usah kau omongin. Tapi tanpa kau bilang juga ayah udah tahu. Apa ya, aku bilang, sebetulnya kau sekarang agamanya apa? Kata bapak saya. Kenapa ya? Nah, di situ saya berpikir gini, aduh, saya di situ hati saya benar-benar ya kacau, benar-benar ini. Saya bingung, Tuhan, apakah aku harus berkata jujur apa enggak? Ini kalau dalam ajaran Kristus
Kalau iya, katakan iya. Tidak, katakan tidak. Di luar dari itu, ajaran iblis. Kalau misalnya aku berbohong, malu sama adik-adik aku. Kelihatan sekali aku berbohong. Saya gitu kan. Saya berpikir gitu. Nah, saya ngomong dalam hati Tuhan, Tuhan, ini saatnya aku ngomong, aku harus bicara gitu. Kemudian saya bilang, terpaksa saya ngomong, saya bilang, sebenarnya sudah lama saya mengenal Tuhan Yesus, karena dialah penguasa di muka bumi ini, karena dia yang sudah menyelamatkan saya. Ya, jadi saya coba utarakan apa yang saya ketahui tentang Tuhan Yesus. Saya coba ngomong ke bapak saya, ke mama saya. Saya bilang, ayah, saya ini bukan mau berdusta, saya bukan mau mengkhianati agama saya sebelumnya. Saya tidak mau seperti itu. Bilang, saya juga nggak mau jadi anak durhaka, saya nggak mau. Tapi berapa bulan ini saya mencari kebenaran. Saya coba baca-baca, saya coba banding-bandingkan. Saya bilang ke bapak saya selidiki benar-benar, bukannya saya kucuk-kucuk langsung masuk itu, enggak. Saya bilang, mungkin Tuhan sudah menjamah saya. Aku udah tahu kebenarannya, aku bilang. Jadi nggak salah kan kalau aku bertobat, kalau aku mengikut ajaran Kristus, aku bilang. Terus bapak saya langsung marah di situ. Jadi ceritanya teman-teman, saya mau dibunuh saat itu ya. Nah, bapak saya langsung marah di situ. Terus dia bilang, kau benar-benar menghujat memang ya. Kau percaya sama Tuhan itu. Tuhan itu, kau nggak tahu sejarahnya bagaimana. Nah, saya nggak lawan di situ. Dia bilang, kalau dia nggak bersalah nggak mungkin dia disalib. Kalau nggak ini. Benar-benar teman-teman, luar biasa. Jadi saya bilang, ya kalau ayah yang nggak tahu sejarah, nggak tahu tentang hal yang sebenarnya, ayah jangan ngomong kayak gitu. Bilang, kalau orang ya berkata yang sembarangan, berarti sama aja dia takiyah. Aku bilang. Terus bapak saya bilang, takiyah gimana? Kau udah makin kurang aja sekarang. Kau udah disekolahin, udah di ngajiin, udah khatam berapa kali Quran. Terus bukan soal itu ya. Aku juga selama ini kalau ngaji itu selama ini aku ngaji aja, bahasa Arab aja aku baca. Tapi aku nggak tahu artinya. Aku bilang, kata bapak saya, karena kau nggak baca artinya di situ, kata bapak saya. Coba kalau kau baca, pasti kau tahu. Jangan kau tahu artinya, tapi kau nggak bisa maknain itu, katanya. Terus saya bilang, ayah, udah cukup, nggak usah terlalu banyak ini ya. Nggak boleh ya dalam ajaran Kristen, nggak boleh terlalu menghujat Tuhan. Karena dosa yang dialami umat manusia itu
kecuali dosa memuja Roh Kudus nggak bisa diampuni. Begitu saya ngomong, saya bilang gitu ke bapak saya. Terus saya langsung marah sekali. Sampai mama saya juga di situ merepet di situ ngomel. Dia bilang, "Kak, kenapa kau seperti ini? Nanti kalau mama mati, siapa yang ngasinin, siapa yang baca Yasin, siapa yang doain, siapa yang kuburin. Kalau mau mati di sana di surga, kau nggak ada yang bisa nyelamatin kau, nggak ada yang bisa membantu kau, nggak ada yang bisa nolong kau. Mama bisa sama adik-adik semua, tapi kau kalau nggak ada bagaimana?" kata mama saya. Terus saya bilang, mama saya di situ nangis ya. Saya juga karena itu saya sebetulnya teman-teman saya tuh nggak bisa kalau lihat mama saya nangis gitu. Terus mama saya nangis itu, dia muntah-muntah di situ. Jadi saya rasa saya nggak kalau saya ngomong tentang Alkitab apa semua, kalau saya makin bilang tentang kebenaran Tuhan, mereka makin ini, saya takut gitu. Bentar mama saya ngomel-ngomel ini begitu. Terus saya bilang, udah lama, nggak usah lah nangis itu. Kakak ini udah berjalan yang benar. Nggak ada yang bisa menyelamatkan aku. Aku ini kan umurnya udah lebih dari 17 tahun. Kalau orang yang belum sampai 17 tahun, itu dosanya ditanggung orang tua. Kalau aku kan udah tahu dosa apapun yang kualami, aku sendiri yang tanggung. Dan bilang waktu itu, gak ada yang bisa menyelamatkan aku, Ma. Aku bilang, gak ada yang bisa nolong aku di akhirat, gak ada yang bisa bantu kecuali Tuhan Yesus sendiri, aku bilang. Terus iya memang kalau kecil dosa orang tua yang tanggung, tapi sekarang makin kurang ajar kau karena udah besar. Jadi kau nggak tahu kalau yang kau anut ajaran sesat, ajaran ini yang begitulah, hampir apa semua gitu. Nah, saat itu dia menikah, mama saya nangis. Jadi saya pikir, waduh, ini percuma Tuhan kalau aku bilang berkata yang sebenarnya ke orang tua, sama aja kita bertentangan. Dah, saya masuklah ke kamar. Saya masuk ke kamar, mereka makin menjadi. Mereka makin bertengkar, mereka berdua, mama sama bapak saya makin ribut di situ berdua. Di situ hati saya benar-benar di kamar, ya Tuhan, kenapa begini? Saya ngomong, saya ngadu ke Tuhan. Kenapa Tuhan? Saat ini pergumulan sebegini yang harus aku hadapi, yang harus aku jalani, saya bilang begitu. Nah, karena orang tua saya itu bertengkar, sampai bapak saya bilang, saya masih ingat bilangnya, aku nggak mau tahu ya, pokoknya kau suruh anak kau itu bertobat, aku nggak mau tahu, kata dia. Kalau dia nggak bertobat, nggak usah lagi dia kemana-mana, nggak usah lagi ke Jakarta, apa semua cari kerja di sini aja, di rumah aja, kata bapak saya. Saya langsung di situ, aduh, kok seperti itu ngomongnya? Ini bagaimana Tuhan? Kok saya nggak bisa keluar Bagaimana gitu? Saya bertanya-tanya di situ. Terus bapak saya bilang, kalau sampai dia ini nanti nggak ku kasih makan dia itu.
Kalau perlu ku gerak lehernya. Aku jangan main-main sama aku ya, gitu. Itu ada parang ada di bawah tempat tidur. Kata orang tua saya, terus dia bilang mau gerak gitu, saya langsung takut. Saya, aduh Tuhan, ini kok seperti ini gitu kan. Nah, mereka ribut, bertengkar di situ. Saya sambil saya dengar aja mereka ribut, bertengkar. Nah, pas jam gak lama itu, mama saya sama adik saya yang nomor 2 pergi tengah malam. Jam 11 malam mereka pergi, gak tahu kemana. Pulang-pulang saya disuruh minum, dikasih minum air. Saya nggak tahu karena saya nggak dengar mereka kemana gitu, kok tiba-tiba ini gitu kan. Nah, saat mama saya ini, saya telepon bapak setelah saya minum air. Saya disuruh minum air 1 gelas sama mama saya. Dia bilang, minum ini. Apa ini, Ma? Bilang, udah minum aja, punya cerita kau. Baca itu Al-Fatihah, baca dulu Qul Huwallah, Al-Fatihah 3 kali, Qul Huwallah, Qul A'udzu Birabbin Nas, gitu. Terus saya gini, ini jangan-jangan ini ada apa-apanya ini, jangan didoain apa begitu kan. Nah, mau nggak mau saya minum, tapi saya berdoa, ya Tuhan, saya bilang, jika ada di dalam air ini hal-hal, berdoanya saya nggak yang seperti yang disuruh mama saya. Saya berdoa, kalaupun ada hal yang di minuman ini didoain atau apa, Tuhan, aku berdoa sekiranya Engkau berkati air ini untuk bungkus dalam darah-Mu hal-hal yang buruk yang terjadi akan diriku. Saya berdoa begitu. Lalu ada berapa menit sebelum saya minum, setelah saya minum, setelah saya kan telepon bapak ya. Saya bilang, saya telepon bapak, saya cerita, Pak, bapak bom kan, Pak, gimana ini Pak, saya ada pergumulan dengan orang tua ini malam ini, saya bilang. Tapi saya udah minum air apa, kata Om. Gak tahu air yang dikasih ini mama saya. Terus gimana? Tapi saya udah berdoa, saya nggak berdoa Al-Fatihah apa itu Qul, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus gitu. Setelah saya minum air itu ada 15 menit, kepala saya pusing, bener-bener, pokoknya saat itu ya sakit banget kepala saya. Mungkin saya pusing biasa gitu, saya minum obat tapi nggak bisa, nggak mempan. Nah, jadi saya bingung, Pak, ini kepala saya kok tiba-tiba pusing. Saya bilang ke Pak Bambang kan, kenapa ya itu, kata Pak Bambang. Kok bisa? Nggak tahu saya, mungkin udah didoain sama orang itu air ini, doain gitu. Terus saya bawa tidur. Pas besok paginya, tiba-tiba datang Ustadz ke rumah. Pagi-pagi dia datang, jam 6:30, jam 7 itu dia datang. Pertama dia datang diobatin adik saya yang kesurupan ini. Terus udah selesai saya dipanggil, baru disuruh pakein
pakai jilbab kau dulu gitu. Saya pakai jilbab lah ngadep Pak Ustadz itu. Lalu saya ditanyakin ada tiga hal itu yang dia tanya. Dia bilang gini, kenapa kamu bisa pindah agama, katanya. Nah, saya heran, ini Ustaznya dari mana tahu, padahal kan aku dengar pas dia datang nggak ada cerita. Oh, berarti tadi malam ini mamaku ke tempat Pak Ustadz ini. Saya ngira gitu. Terus dia tanya gitu, kenapa kamu pindah agama? Saya bilang, saya pindah Pak, karena saya ingin diselamatkan. Sekarang saya sudah tahu kebenaran, karena sang juru selamat itu ada di Tuhan Kristen, gue bilang. Jadi baru dia jawab, kenapa kamu bisa bilang begitu? Baru saya jawab, Bapak, tahu nggak? Bertanya kan, saya bilang gini, ada nggak Pak, kalau di Kristen, Tuhan yang menyelamatkan manusia itu Tuhan Yesus. Kalau di Al-Quran, ada nggak Pak, Muhammad yang menyelamatkan manusia? Saya bilang, ada lah, coba kamu baca aja. Ada itu, cuma saya lupa ayatnya, katanya. Lalu pertanyaan kedua, kamu sering sholat enggak, katanya. Kamu tinggal sholat apa jarang ini, baca Al-Quran apa semua? Memang ustadznya udah tua gitu kan, tapi pertanyaannya aneh lah. Terus saya bilang, saya selama muslim saya rajin sholat memang Pak, tapi kadang sering tinggal juga. Terus saya baca Al-Quran juga, saya nggak tahu artinya. Setiap malam Jumat saya baca Yasin, saya nggak tahu artinya. Terus saya juga bingung Pak, sampai sekarang bilang, kalau saya ziarah ke kuburan orang-orang, saya baca tuh Yasin sama adik saya kuburan. Tapi saya bingung kenapa orang mati dibacain Yasin, dan karena saya nggak tahu artinya itu Pak. Sekarang kok saya tanya sama Bapak, arti dari baca Yasin itu kalau orang ziarah ke kuburan apa Pak? Saya bilang. Terus katanya, itu supaya kita membacakan mereka Yasin, supaya mereka di akhirat di sana dilindungi, supaya amal-amal pahalanya itu ke kita, supaya mereka ingat di alam barja sana, mereka yang udah mati itu, maksudnya ingat, oh ini cucu atau anak aku yang udah bacain doa, oh dia ingat sama aku, nah dia bilang gitu. Dia cerita lah. Ketiga, saya bilang, Pak, saya tanya, dia kan udah tanya tuh, saya tanya, Pak, saya kan setiap ini, padahal di samping saya, orang tua saya, liatin saya aja nggak ada ngomong sepatah kata pun. Terus saya tanya, Pak, saya tiap hari kan saya sholat Pak, kecuali lagi halangan. Tapi di dalam sholat saya selalu saya baca Al-Fatihah Pak. Misalnya sholat zuhur 4 rakaat, 4 kali saya baca Al-Fatihah. Tapi saya nggak tahu artinya. Ada juga saya baca ayatnya itu, siratal ladzina an'amta 'alaihim, tunjukkanlah kami jalan yang benar dan lurus. Betulnya gitu Pak, saya ngomong. Tanya orang tua saya nih, lihat mungkin ya. Saya bilang, itu artinya seperti itu Pak.
kok seperti itu gitu kan, karena saya tanya begitu. Berarti tunjukkanlah jalan yang lurus. Nggak tahu dong mana jalan lurus, Pak. Padahal kan setiap sholat bacanya itu. Gitu. Terus kata dia, memang itu harus dibacakan. Setiap awal mula kita berdoa itu bacakan. Pokoknya apapun itu bacakan Al-Fatihah. Nah, kamu nggak baca dari awal Al-Fatihah itu sampai akhir. Yang kamu baca artinya itu aja. Kalau kamu baca yang akhir, nah dia bilang gitu, pasti tahu maknanya. Nah, saya berkata, oh ini Ustadz ngeles-ngeles aja nih kalau ditanya. Bilang aja kok nggak tahu dong. Terus kan, sudah itu sudah dia tanya begitu, saya juga malas lagi bertanya kan jadinya. Dia suruh adik saya ambil air aqua. Ambil dulu air aqua. Dia ambil sama adik saya. Dia baca-bacain itu. Terus, ini kamu minum katanya. Saya suruh minum lagi, nanti sakit lagi kepala saya ini, dalam hati saya kan. Udah minum aja. Di situ saya nolak, Pak. Saya nggak mau minum. Kemudian mama saya langsung suruh, udah kamu minum aja, nggak usah ngeyel, udah minum aja, nggak usah bantah ini orang, kayak gitu-gitu. Terus mau nggak mau, saya berdoa, benar-benar Pak. Saya berdoa ke Tuhan begini, ya Tuhan, saya nggak mau kepala saya sakit lagi karena minum air ini. Saya yakin ini Ustadz udah doain saya gitu. Tapi saya percaya Tuhan, Engkau menghapus semua hal-hal yang buruk dari dalam air ini. Karena aku percaya Tuhan, Engkau tutup bungkus dalam darah-Mu. Nah, saya berdoa gitu pokoknya, dalam nama Tuhan Yesus kan. Kemudian saya minum air itu. Nah, setelah minum, saya nggak sakit kepala saya. Lalu udah saya minum, bapak saya bilang, Ustadz itu begini, lain kali jangan kau banyak bertanya. Ustadz itu diam aja kan. Apa yang dipintakan orang tua itu yang dijalani. Udah tahu banyak-banyak ini. Kalau kau dari dulu ini sudah muslim, kau nggak bisa lagi pindah agama, kata bapak saya. Oh, nyambung ustadznya, dia bilang gini, iya, kau tahu kan dosanya orang dari muslim pindah ke Kristen bagaimana, kata dia. Nggak diterima di padang mahsyar, nggak akan diampuni dosa-dosa kau, katanya. Saya diam aja. Nggak mungkin lah gitu kan, saya mengira yang nggak mungkin. Memang kau yang tentukan, saya. Lalu udah saya minum air, saya Ustadz itu suruh adik saya ambil air lagi, pakai aqua yang berapa mili itu Pak, yang lebih besar itu. Terus dikasihnya ke Ustadz, saya didoain lagi air itu sama Ustadz. Terus udah didoain, disuruh saya mandi. Dia bilang, pokoknya kamu harus bertobat ya. Sekarang kau baca dulu ayat kursi. Saya baca di situ. Saya baca ayat kursi, terus dia suruh mandi. Mama saya bilang, udah ganti dulu baju kau, masuk kamar. Nanti baru sama adik kau ini mandi taubat. Tuh. Terus saya masuk kamar. Di kamar itu Pak, pokoknya
Saya berkeras hati, nggak tahu kenapa ya, mungkin apa ya, nggak tahu lah, pokoknya saya nggak mau nih, saya nggak mau dimandiin, saya nggak mau, pokoknya saya harus keluar juga dari rumah ini sekarang, mau nggak mau, saya bilang. Terus kalau saya dimandiin, tapi saya nggak ingat apa, seperti yang bilang Pak Bom, udah ikutin aja gitu. Nah, saya berkeras di situ, pokoknya saya harus pergi, saya ambil pakaian saya tadi, saya packing, masukin ke tas semua, terus saya ganti baju, udah siap-siap mau berangkat semua. Nah, itu pada saat itu tiket udah saya booking untuk berangkat besok padahal, tapi saya bilang ke ini orang tua hari ini. Nah, jadi saya bawalah tas kan keluar kamar, baru mau kemana kau, kata mama saya. Kau disuruh mandi, bukannya mandi malah kau mau pergi. Aku bilang, Mak, kakak minta maaf, bukannya aku mau pergi. Kalau aku mandi nggak terkejar lagi waktuku ini, tiket aku jam 3 ini. Kalau memang harus mandi nggak apa-apa, aku bawa aja tuh airnya, nanti sampai sana kakak mandi, bilang. Baru dia bilang, gak bisa, pokoknya kau harus mandi sekarang, ganti baju kau, gak usah kau pergi kemana. Nah, terus gak bisa Ma, aku harus pergi, aku bilang. Aku bawa itu airnya, aku mandi di sana. Ustadz tuh masih ada di situ, Ustadz itu. Terus mama saya jadi nangis. Dia bilang, di tangan saya kan, jangan kau pergi, nggak usah kau ini, harus nurut sama orang tua. Kau ini, jangan kau durhaka begitu. Seperti itulah mama saya nangis. Lalu papa saya langsung berdiri, baru dia bilang, kau udah makin kurang ajar ya, katanya. Dari kecil kau diajarin, disekolahin, bukannya makin bagus malah makin parah kau. Udah disuruh kan tadi kau mandi, ngapain kau bawa tas, mau pergi kemana kau? Kata bapak saya. Aku bilang, aku mau ke bandara, tiketku jam 3 ini, aku bilang. Kalau aku nggak pergi, ya nggak usah tiketku. Terus mama saya, udah nggak usah kau pergi, nanti diganti tuh tiket kau, pokoknya jangan kau pergi. Bapak saya, dia ambil tas ransel saya tadi, dia ambil, diumpetin ke kamarnya, dimasukin tas saya ke kamarnya dia dikunci. Tiba-tiba dia lari ke depan, dikunci pintu depan. Baru dia lari ke belakang, dikunci pintu dapur. Aduh, bingung saya. Ayah maksudnya apa, aku bilang. Ngapain ayah kunci-kunci semua tas aku diumpetin? Terus dia bilang, iya biar supaya kau jangan ngelunjak. Kau udah disuruh mandi, bukannya mandi, malah kau mau pergi. Nggak usah kau pergi, udah dibilang nggak usah kau pergi. Itu ada parang tuh, nanti ku gerak leher kau ya, dan macam-macam kau. Ya bukan apa, aku mau pergi. Kalau aku nih harus kerja, aku dapat interview pada saat itu. Jadi aku harus ke Jakarta. Kalau aku mau kerja kayak mana, aku bilang. Terus dia makin ngamuk, dia bilang, jangan kau melawan orang tua. Kalau kau pergi, gak akan kau bisa injak ini rumah lagi. Gak akan kami terima kau lagi. Terus iya, baru nyambung sama saya. Iya, kalau di antara kami ada yang mati, gak usah kau datang. Gak perlu kau. Mama saya langsung ngomong gitu kan. Dari dia nangis, dia langsung ngomong gitu. Bukannya dia bela saya lagi. Terus bapak saya bilang, udah, pokoknya kau ganti baju sekarang. Kalau enggak, kau nggak usah pergi. Terus karena bapak saya marah itu, saya nggak ini, kayak hati saya
berkeras, pokoknya saya nggak mau, pokoknya saya harus pergi gimana pun caranya, saya nggak mau mandi. Karena yang saya pikirin kalau saya mandi, otomatis saya apa namanya, kembali agama sebelumnya gitu kan. Saya nggak mau lah, karena istilahnya mereka bilang kalau udah mandi air tobat itu udah jelas balik gitu. Lalu saya marah di situ karena bapak saya nahan saya dibilang anak durhaka apa semua. Saya ngamuk di situ. Kemudian bapak saya mau pukul saya. Terus bapak saya mau pukul saya. Nah, mama saya nahan tangannya. Baru dia masuk ke kamar karena mungkin dia nggak bisa pukul gitu kan. Dia masuk ke kamar. Terus dia bilang, ngapain ayah, kata mama saya. Ini mau ngambil parang. Apa-apaan kau, katanya, mau bunuh anak kau, katanya itu. Udah biar aja. Padahal itu parang udah di tangannya tuh. Aku bilang, saya bilang, ayah kalau mau pukul aja, gak usah mau bunuh aku bilang. Nah pukul. Saya sampai kasih badan saya. Mau suruh nah, ayah pukul badan aku. Nggak masalah, ayah pukul lah. Tapi ayah berurusan ke polisi. Aku selama ini aku sabar ya, dari kecil ayah pukul aku. Aku diem aja. Ayah libas aku diem aja. Sekarang ayah mau pukul lah. Ada kok pasalnya, orang tua mukul anak, aku bilang. Mama saya, udah enggak, ya kok enggak mukul kau, enggak mau bunuh kau, udah pokoknya kau mandi. Enggak mau aku mandi. Aku mau mandi kalau udah sampai Jakarta, aku bilang. Terus pas mau diambil parang itu, mama saya nahan. Ternyata enggak jadi diambilnya parang. Kemudian masih ribut di situ. Lalu Ustadz itu langsung pamit dia pulang. Diantarilah sama bapak saya pulang. Baru setelah Ustadz itu pulang, makin ribut. Kita makin ribut di situ. Kemudian adik saya yang nomor 3 ini tiba-tiba kesurupan. Mungkin dia lihat kita ribut atau gimana. Tiba-tiba kesurupan gitu. Kesurupannya, aduh, benar-benar Bapak Ibu, kesurupannya luar biasa. Seperti apa ya? Jadi saat dia kesurupan itu, kita jadi udah nggak berkelahi, udah stop. Nah, karena adik saya kesurupan, dia ngamuk. Pokoknya dia marahnya ini sama mama saya, ngamuknya, anehnya. Dia mau kejar tuh mama saya, kayak mau dia tonjok, mau apa, pokoknya mau dia kejar lah. Nah, saya sama adik saya nahan adik yang nomor 3 ini, karena ini kan, tapi nggak bisa ditahan, benar-benar, aduh. Bapak saya karena kesurupan itu bukannya dia nolong, malah dia minggir ke pintu depan. Terus pokoknya aduh, kesurupannya tuh benar-benar di situ. Wah, nggak bisa tangannya kayak kuat banget, kayak bukan manusia lah pokoknya tuh. Dia nggak tahu lah kesurupan apa itu. Nah, saya bilang, jangan gitu bang sama mama, nggak boleh, itu mama itu, sadar bang, sadar. Adik saya nomor 2 bilang, berdoa bang, istighfar, nggak boleh kayak gitu mama, apa semua. Nah, didoain sama adik saya nih, bacain ayat kursi apa semua. Nah, saya saat dia udah duduk kesurupan gitu, saya berdoa ke Tuhan. Saya bilang, ya Tuhan, saya bilang kan, aku saat ini nggak minta apa-apa.
Aku nggak ada yang kuinginkan darimu Tuhan, ku bilang. Yang aku mau Engkau memberikan kesembuhan untuk adik aku saat ini. Aku mohon, aku minta tolong ya Tuhan. Sebab aku percaya Engkau mengangkat roh gaib, roh halus yang ada dalam diri manusia. Aku percaya Tuhan, roh jin apapun akan keluar dalam tubuh adikku ini. Saya berdoa begitu. Tapi makin kesurupan lah. Nah, sampai di ini ayat kursi apa dibacain itulah, dikasih musik gitu, nggak mau juga dia. Lalu saya bisikin di ininya, di telinga adik saya ini, saya bisikin, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jin-jin yang bersemayam dalam adikku, keluar, saya gitu, dalam nama Tuhan Yesus, pokoknya gitu. Nah, nggak berapa lama tuh dia mulai agak tidur, agak terlentang lah. Jadi udah agak mendingan, walaupun masih ngeraung-ngeraung, masih gitu. Saya karena udah mendingan gitu, saya deketin mama saya. Jadi saya deketin, saya bilang, "Ma, ini udah jam 12. Gimana, aku harus berangkat jam 3 ini. Kalau aku nggak berangkat, salah tiketku," aku bilang. "Nggak ada lagi duitku mau walking." Terus katanya, "Janganlah kau berangkat, nggak kasihan kau lihat adik kau tuh. Udah berobat kemanapun nggak sembuh. Kau lihat dulu dia dulu, nggak ada kau kasihannya," gitu. Terus mama saya bilang, "Pokoknya jangan kau, kalau kasihan sama adik, jangan kau pergi lagi ke Jakarta. Di sini aja, di rumah, cari kerja di sini." "Gak bisa, Ma," aku bilang. "Aku profesinya begini, masa iya aku harus di rumah, nggak ada kerjaan. Sementara di Medan peluangnya susah. Aku harus ke Jakarta. Ini ada interview di panggilan perusahaan. Terus aku mau ke kampus juga. Gimana juga ini," bilang. Terus kata mama saya, "Kau nanti kalau di pending itu bisa diganti itu tiketnya." Itu jadi dia ngomong baik-baik gitu kan. "Kau lihat tuh adik kau, kalian satu darah, dia tahu kalau kakaknya pindah agama." Seperti itu mama saya ngomong. Dia bisa merasakan. Nah, dia begitu karena kau. Karena aku gimana, aku bilang, "Ya karena kau pindah agama." Nah, jadi di situ saya langsung, waduh, kok jadi dosain saya gara-gara saya gitu. Terus saya bilang, "Gak mungkin deh gara-gara saya, Mak," aku bilang. Nah, sementara Mama nggak tahu juga apa sebabnya. Ini adik udah lama, nggak mungkin, Mak, aku bilang. Kita nggak tahu, banyak hal-hal faktor. Barangkali ada yang gak suka atau apa. Karena setiap jin-jin itu mudah merasuki manusia. Kalau orang itu nggak kemana-mana gitu kan. Iya, tapi dulu kemarin itu udah dibawa ke ini orang pintar, katanya kena di kuburan gitu. Dia bermain-main di kuburan gitu. Ya mungkin itu bisa jadi itu. Nah, jadi bukan karena aku juga. Ya, buktinya udah diobatin gak sembuh juga. Makanya kau harus bertobat, gitu kata mama saya. Udah, kau nggak usah lagi ikut agama itu, nggak usah lagi ini. Kau lihat adik kau kasihan, tunggu adik kau sembuh baru kau pergi, katanya. Terus saya bingung di situ kan. Saya masuk lagi kamar, saya berdoa, "Tuhan, aku tahu Engkau hadir dalam pergumulanku saat ini. Saya berdoa, sekiranya Engkau berkati Tuhan, supaya mamaku ini luluh, supaya dia berkenan untuk aku bisa berangkat gitu."
Tapi jika memang aku harus berbohong Tuhan, Engkaulah yang tahu itu. Tapi aku nggak mau menyangkal dirimu Tuhan. Saya berdoa gitu. Terus saya ingat yang bilang Bapak tadi, cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati. Dan saya ingat juga bilang aja yang bilang Pak Wampang, ikutin aja ini orang tua gitu kan. Nah, saya keluar, saya temuin mama saya, bilang, udah kau ganti baju, kau mandi tobat sekarang. Katanya, kalau aku pergi, gimana Ma? Kalau kau pergi, ayahku makin marah. Gak bakal dianggap kau sebagai anak lagi. Gak bakal kau bisa datang ke rumah lagi, kata mama saya. Terus saya bingung, aduh, gimana Tuhan? Apakah aku harus berbohong gitu kan? Tapi aku tahu Tuhan, Engkau tahu hati aku. Engkau tahu aku berbohong atau tidak, aku menyangkal atau tidak. Engkau tahu hati aku. Aku percaya itu Tuhan. Nah, kalau saya nggak ini, teman-teman, mungkin saya nggak dikasih pergi dari rumah. Jadi saya terpaksa, saya berbohong. Saya bilang ke orang tua, ke mama saya bilang, kalau memang abang itu, adik itu seperti itu, karena aku, kayak aku balik agama gitu kan, pindah balik Islam lagi gitu. Oh benar kau balik lagi katanya. Iya Mak, yakin kau ya, jangan kau berdusta, ini hari Jumat katanya sama saya. Kau tahu kalau orang yang bohongi orang tua bagaimana? Iya aku bilang. Nah, kalau kau mempermainkan agama, kau tahu sendiri ajarnya gimana katanya. Saya nggak percaya apapun itu, mau kutuk atau apa. Kalau sudah berjalan dalam Tuhan, saya nggak yakin. Terus saya bilang iya aja. Di situ saya dinasihatin sama saya langsung, janganlah kau pindah lagi, ini dia Kristen itu begini. Oh kalau ke Islam gini, nanti kita di surga bersama-sama ini gitu-gitulah. Terus datanglah bapak saya, dia bilang, karena mungkin adik saya panggil ya, dia datang, bapak saya langsung, dia bilang, betul kok ya kak, kau sungguh-sungguh mau balik kan? Nah, kalau kau pindah dari Islam ke Kristen hanya karena orang, gak usah kau anggap orang tua lagi. Dan kalau kau balik ke agama sebelumnya lagi, gak usah kau datang ke rumah lagi. Nah, terus kau bersumpah dulu sekarang katanya. Saya bersumpah di situ. Saya bilang, ya jujur, karena aku udah tahu kebenaran, saya bersumpah, saya bilang, aku bersumpah dalam nama Tuhan Yesus, gak ada siapapun yang menyuruh, yang ngasih air apa, karena dia bilang, ada yang ngasih kau air ini, kau bersumpah dulu gitu kan. Nah saya di situ bersumpah lah, saya bersumpah dalam nama Tuhan Yesus. Dia nggak terima, gak usah kau bersumpah dalam nama Tuhan Yesus, kau bersumpah demi Allah. Oke, aku bersumpah juga. Saya bersumpah demi Allah, gak ada siapapun yang suruh saya untuk pindah agama, untuk kasih apapun, air apapun, karena nggak ada dalam Kristen air begitu. Saya ngomong gitu, katakan sumpah seperti itu ke orang tua. Terus saya dibilang, berarti memang benar nggak ada yang suruh kau masuk Kristen? Enggak. Sekarang kau bersumpah lagi. Disuruh bersumpah lagi bahwasannya saya mau balik ke Islam, yakin gitu. Saya bersumpah juga.
Tapi saya nggak bersumpah demi Tuhan Yesus, saya bersumpah demi Allah, karena mereka nggak mau dengar sumpah-sumpah Tuhan Yesus. Saya bilang, saya bersumpah demi Allah saya balik Islam. Nah, sekarang kau mandi, bapak saya suruh, kau mandi air itu, ya, kau sholat taubat, terus sholat zuhur, kau mandi. Nah, saya ikutin tuh apa yang dibilang orang tua. Lalu saya ke kamar, ganti baju, terus mandi. Nah, sebelum mandi dituntun sama adik saya nggak boleh mandi sendiri. Jadi adik saya yang baca doa, saya ikut juga apa doa yang dia bilang, doa ayat taubat itu kan. Kemudian saya ikut berdoa, saya mandi, lalu selesai mandi, saya sholat taubat. Kemudian saya sholat, tapi saya sedih di sholat itu, karena dalam sholat saya nggak mau, pokoknya saya nggak mau baca doa sholat, sebagaimana sholat saya nggak mau pokoknya. Iya, jadi kalau ini kalau misalnya kalau mama saya, bapak saya lihat video kesaksian saya ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena pada saat itu saya benar tidak membaca sebagaimana ayat sholat. Saya berdoa di situ saat saya sholat, saya menangis di dalam hati ke Tuhan Yesus. Apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya perbuat. Saya minta maaf ke orang tua saya terlebih dahulu, karena memang mungkin orang tua saya saat saya sholat itu melihat saya, sudah taubat gitu, padahal tidak sebenarnya seperti itu. Kemudian saya sholat, nggak tahu entah berapa rakaat itu. Pokoknya saya sholat, saya berdoa ke Tuhan, saya ngadu, saya sedih gitu. Saya berkata begini, Tuhan, apa yang aku perbuat ini tetap aku lakukan, mau sholat atau gimana pun, tapi aku tahu Tuhan, Engkau tahu hati aku, Engkau mendengar, Engkau bisa melihat apa yang aku alami sekarang. Aku tidak mau menyangkal dirimu Tuhan, saya bilang. Tapi aku tidak mau juga bohongin orang tuaku seperti ini. Apa yang udah aku perbuat Tuhan, saya benar-benar saya rasa bersalah di situ. Karena saya takut ya sama Tuhan, tapi saya takut juga bohongin orang tua. Tapi tetap saya di situ nggak tahu entah berapa rakaat, pokoknya saya ngomong cerita apa, ngomonglah ke Tuhan Yesus apapun itu. Pokoknya saya nggak mau entah apa, baca niat apa juga, saya gini aja. Pokoknya saya udah nggak mau gitu. Saya nggak mau baca ayat sholat. Terus di situ saya ngomong ke Tuhan. Lalu setelah selesai sholat taubat itu, saya sholat zuhur. Nah, saya sholat zuhur juga begitu. Saya nggak mau saya berdoa itu. Jadi saya nggak tahu berapa rakaat itu pokoknya. Saya berdoa aja ke Tuhan. Saya takut Tuhan Yesus marah gitu. Saya yakin mungkin Tuhan kecewa mungkin saat itu ke saya. Tapi saya percaya Tuhan tahu hati saya. Karena di hati saya ada Tuhan Yesus. Walaupun saat itu saya belum dibaptis, tapi saya percaya gitu. Roh Kudus selalu menyertai saya. Tuhan tahu saya yakin itu. Lalu saya selesai sholat zuhur, kemudian saya deketin orang tua, terus mereka bilang, udah benar-benar ya, udah sungguh-sungguh ya kau
udah tobat sekarang katanya. Iya mak. Nah, jadi jangan lagi kau berpaling agama-agama lain. Jangan pernah tinggalkan Allah. Sholat jangan tinggal. Baca itu Al-Quran apa semua gitu-gitu. Iya aja, iya saya bilang. Kemudian ya udah kau kalau mau pergi bagus-bagus di Jakarta. Jangan lagi yang enggak kau ini. Jangan lagi kau pindah-pindah agama, musyrik. Jangan lagi ini apa semua. Iya aja. Nah, ada hal yang lebih parahnya. Mereka bilang, kalau bisa sampai di Jakarta kau buang itu Alkitab. Saya benar-benar kecewa, benar. Orang tua saya sampai segitunya, ya Tuhan. Singkat cerita, saya sudah ada jadwal baptis. Lalu saya temui Pak Lobo, kemudian kita pergi ke tempat baptis. Puji Tuhan di situ saya benar-benar alami mukjizat ya. Jadi saat saya dibaptis itu Pak, entah kenapa badan saya dingin banget Pak, sampai menggigil. Saya sampai tanya sama istri Pak Lobo kan, Ibu, saya kok dingin? Nah, kita sama keponakannya, kamu dingin nggak? Enggak, kok saya dingin banget Ibu nih sampai menggigil ini. Dia bilang, iya itu kuasa Tuhan katanya. Oh iya, udah. Terus jangan lupa klik video yang di sini ya. Terima kasih.